Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi tentang RPA atau Robotic Process Automation. Pada bagian yang pertama ini yang akan saya bagikan intinya adalah apa itu Robotic Process Automation. Dimulai dengan pembahasan apa itu automation, macam-macamnya, kemudian apa itu RPA dan macam-macamnya, dan juga salah satu software yang saat ini sedang lead di Gartner Quadrant yaitu UiPath, meliputi UiPath komponennya saja dulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, yang pertama, apa itu automation? Automation secara sederhana adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan mesin dan komputer untuk produksi barang dan jasa. Ini membantu menyelesaikan pekerjaan dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan manusia. Dalam dunia digital, kita mengenal dua jenis otomasi, yaitu otomasi menggunakan software development atau yang sekarang akan kita bahas yaitu otomasi menggunakan robotic process automation. Oke, selanjutnya apa saja pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk diotomasi? Yang pertama adalah pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan atau dilakukan dengan berulang-ulang. Yang kedua, pekerjaan yang time consuming atau menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, pekerjaan yang apabila dilakukan oleh manusia akan berisiko tinggi. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang bila dilakukan oleh manusia maka kualitasnya rendah. Dan selanjutnya, pekerjaan yang perlu melibatkan banyak orang atau perlu dilakukan dengan banyak langkah, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk diotomatisasikan. Lalu, apakah semua pekerjaan-pekerjaan tadi yang layak diotomasikan tadi semuanya bisa diotomasi? Tentu tidak. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar suatu pekerjaan itu dapat diotomatisasikan. Yang pertama, well-defined dan rule-based step, atau ditentukan dengan baik dan langkah-langkah berdasarkan aturan. Syarat yang kedua yaitu harus logical, atau langkah-langkah pekerjaannya bisa disusun secara logis. Yang ketiga, input ke tugas dapat dialihkan ke sistem perangkat lunak. Dan syarat yang keempat, input dapat diuraikan oleh sistem perangkat lunak dengan teknik yang tersedia. Selanjutnya, outputnya nanti dapat diakses. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, manfaat yang didapat lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk melakukan otomatisasi. Oke, selanjutnya, sejak zaman dahulu dalam dunia digital kita mengenal beberapa macam teknik otomasi, mulai dari pembuatan software atau custom software, kemudian runbook. Runbook ini adalah otomasi yang biasa dilakukan oleh teman-teman di data center dengan melakukan otomatisasi pekerjaan-pekerjaan di server. Kemudian yang ketiga adalah batch, yaitu mengotomatisasi dengan menggunakan command prompt, kemudian wrapper, kemudian browser automation seperti web scripting atau web injection. Kemudian yang selanjutnya adalah desktop automation, dan yang terakhir adalah database dan atau web service integration. Dan untuk yang selanjutnya kita juga akan mengenal tentang robotic process automation, kemudian intelligent automation. Inilah teknologi-teknologi yang sedang hangat dibahas, yaitu tentang RPA dan intelligent automation. Oke, selanjutnya apa itu robotic process automation? Dalam kata sederhananya, RPA adalah suatu teknologi yang melibatkan penggunaan perangkat lunak yang meniru tindakan manusia saat berinteraksi dengan aplikasi di komputer dan menyelesaikan tugas berbasis aturan tertentu. Oke, ada beberapa teknologi yang mensupport atau diadopsi dalam teknologi RPA ini, yaitu diantaranya machine learning, kemudian natural language processing, natural language generation, computer vision, dan yang terakhir ini ada teknologi yang dinamakan process mining untuk mensupport adanya robotic process automation. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan RPA ini? Yang pertama,
pada saat kita sudah mentrain robot atau mentraining robot, sekali robot itu ditraining, maka robot itu bisa melakukan pekerjaan dengan presisi dan terus-menerus tanpa capek. Yang kedua, robot dapat berinteraksi dengan berbagai aplikasi yang berbeda teknologi. Robot juga dapat berinteraksi dengan berbagai macam software ERP seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, BPM, dan lain-lain. Robot juga bisa berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat sendiri, misalkan dengan .NET, Java, command line, dan lain-lain. Juga robot bisa digunakan untuk membaca gambar atau men-scan dokumen dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke. Lalu apa manfaat dari implementasi RPA? Yang pertama, dengan diimplementasikannya RPA, maka pekerjaan menjadi lebih berkualitas, kemudian akurasinya meningkat. Kita juga bisa melakukan analitis dengan lebih mendalam, kemudian bisa mengurangi biaya, karena bisa dikatakan bahwa satu robot mewakili 3 manusia dalam pekerjaan. Meningkatkan kecepatan, meningkatkan compliance, agility, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah implementasi RPA ini tidak merubah teknologi yang ada pada suatu organisasi, sehingga dikatakan teknologi RPA ini adalah teknologi non-invasif. Oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang salah satu software yang terbaik menurut Gartner saat ini tentang RPA, yaitu UiPath. Namun yang saya sampaikan saat ini hanya komponen-komponennya saja dulu. Untuk penjelasan selanjutnya akan diulas pada video selanjutnya. Oke, jadi UiPath itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Development Studio, Control Center atau biasa disebut Orchestrator, dan juga robotnya itu sendiri. Development Studio meliputi 3, yaitu Recorder sebagai perekam, plugin extension, dan workflow designer tempat untuk membuat prosesnya atau men-training robotnya. Control Center digunakan untuk memanage atau mengkontrol semua robot yang kita sudah deploy di production environment secara tersentral. Kemudian robot di dalam UiPath dikenal 2 robot, yaitu attended robot dan unattended robot. Attended robot itu adalah robot yang masih memerlukan interaksi dengan manusia, sedangkan unattended robot adalah robot yang tidak memerlukan interaksi dengan manusia. Oke, yang terakhir ini hanya sekedar informasi bahwa dalam Gartner Quadrant 2019, UiPath ini menempati posisi leader paling atas diikuti dengan Blueprints dan Automation Anywhere. Oke, sekian. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya tentang RPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.